Jadi sebenarnya waktu kita jadi orang tua atau kita menjadi seorang anak, gimana sih seharusnya kita itu menjalani kehidupan di dalam sebuah keluarga dan menerima ya informasi atau mungkin juga sesuatu hal yang mengubahkan kehidupan kita supaya kita pada waktu dewasa kelak kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama dari orang tua kita, dan sekaligus juga bisa meningkatkan apa yang orang tua kita yang baik yang kita bisa tingkatkan di dalam perjalanan kehidupan kita berikutnya. Nah, saya Joy Manik dan inilah edisi Cerita Yuk, dan ini adalah penjelasannya. Yuk kita simak sama-sama. Nah, poin yang pertama, tema yang pertama di dalam bagian ini kita akan coba lihat. Jadi kita akan coba lihat 4 hal nanti ya, yang kita bagi dalam beberapa segmen tentang tema susah sinyal. Itu tentang bagaimana relasi anak dan bagaimana anak-anak itu bisa bertumbuh dewasa di dalam sebuah keluarga, dan gimana sebenarnya peran orang tua di dalam pendidik anak-anak mereka. Nah, tentu saja waktu kita bicara tentang mendidik anak dalam sebuah keluarga, kita harus lihat dulu bahwa anak-anak dimanapun dan bagaimanapun dia bertumbuh, dia pasti akan menerima sebuah pendidikan. Nah, itu pendidikan yang kita directly kita sampaikan sebagai orang tua, atau mungkin pendidikan yang mereka dapatkan di luar dari keluarga kita. Nah, sulitnya adalah pada zaman kita seperti saat ini, informasi itu bukan kita cari, tapi informasi itu mengejar kita. Nah, suka atau tidak, kemudian kita ya karena kita tidak tahu dan beradaptasi dengan lingkungan situasi yang seperti ini, akhirnya kita tidak sadar bahwa anak-anak kita hari ini sedang dididik oleh sesuatu atau oleh seseorang yang lainnya, yang lepas daripada apa yang sebenarnya kita ingin sebagai orang tua sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ini menjadi sebuah bumerang ya, sebuah blunder. Kenapa? Karena faktanya di dalam perjalanan kehidupan keluarga, apalagi dalam pelayanan saya menemukan ada banyak orang tua yang setelah sampai ke dalam usia remaja atau dewasa, kemudian merasa orang tuanya tuh ini bukan seperti anak saya, dia seperti menemukan seorang anak yang asing. Padahal di dalam sebuah rumah mereka sama-sama hidup, bersama-sama berdampingan. Tapi sampai satu kali ada satu keluarga yang kemudian mengatakan, saya sudah tidak kenal lagi anak saya ini. Saya nggak tahu kenapa dan apa yang terjadi kepada anak saya, sehingga anak saya ini bertumbuh seperti seorang yang sulit sekali untuk dipahami, sulit sekali untuk diatur, bahkan cenderung berpotensi melakukan hal-hal yang tidak wajar, macam-macam sih tidak wajarnya, misalnya suka mengurung diri di kamar, atau mungkin dia tidak lagi suka di rumah. Ada lagi tipe-tipe pemuda yang kemudian workaholic ya, sukanya kerja, aktivitasnya pokoknya udah nggak lagi memperhatikan orang tuanya. Diomongin bahkan dia selalu berontak, selalu menjawab. Nah, kenapa sih kok mereka sampai pada satu usia tertentu itu mengalami atau melakukan hal-hal demikian? Nah, izinkan saya untuk membuka pemahaman pada hari ini, penjelasan pada hari ini dengan sebuah fakta-fakta yang saya dapatkan dari catatan yang ya sebenarnya di googling juga banyak sih, tapi izinkan saya berbagi sesuatu hal. Nah, teman-teman sekalian, tahukah Anda bahwa 43 jam setiap minggu anak-anak pada zaman ini itu menonton film kartun atau membuka YouTube ya, 43 jam setiap minggu. Itu lumayan sih ya. Jadi kalau 7 hari aja 43 jam, kurang lebih 47, sulit ya. Kurang lebih 2 atau 3 jam lah. Mungkin lebih dari 3 atau 4 jam ya. Kalau 4 jam saja satu hari kan, satu minggu udah baru 21 ya. Berarti kurang lebih satu hari itu bisa 6 apa 7 jam. Ini luar biasa. Dan teman-teman atau saudara sekalian, kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka tonton pada waktu mereka membuka YouTube. Dan berapa banyak orang tua yang sulit sekali untuk bisa mendeteksi. Bahkan pada zaman hari ini, berapa banyak orang tua yang nggak mau capek ketika mereka punya kegiatan atau kesibukannya, sehingga memberikan gadget atau laptop atau apapun juga supaya anaknya itu diam. Ya. Padahal pada waktu anak itu diam dan memperhatikan sesuatu, kita nggak tahu apa yang sedang diperhatikan. Dan perhatikan sekali lagi, Bapak, Ibu, dan teman sekalian, 42% anak-anak setidaknya memiliki waktu bermain ponsel lebih dari 30 jam setiap minggunya. Bahkan dari 43 jam video-video yang mereka tonton, 48 itu adegannya kekerasan tiap jam. Ya. 48 adegan kekerasan tiap jam. Wow. Jadi 48 adegan setiap jam itu harusnya membuat kita tuh ya paling enggak
aware ya. Sekali lagi gini, istilah kekerasan pun bermacam-macam. Saya nggak tahu berapa banyak orang tua yang hari ini juga berdiskusi tentang film-film yang ya cenderung udah nggak sehat gitu loh. Misalnya Tom and Jerry dan lain sebagainya. Ya kita tahu lah, kita bisa bahas lah ya beberapa film seperti itu. Tapi jangan sampai lupa bahwa tidak hanya film-film demikian, tetapi kalau kita membiarkan anak menonton televisi saja, hari ini iklan-iklan yang kita lihat, iklan kesehatan, makanan atau minuman kesehatan, atau jamu atau lain sebagainya, itu juga mengandung unsur kekerasan. Ya, mungkin Anda tahu ada satu iklan yang menggunakan sebuah ilmu bela diri ya, sebuah pertandingan bela diri, lalu kemudian mengemasnya supaya untuk bisa menawarkan sebuah produk. Ya. Kita nggak sadar bahwa itu direkam oleh anak-anak kita. Dan saya nggak tahu berapa banyak dari anak-anak kita dalam usia tertentu sebenarnya belum siap untuk menikmati tontonan yang sedemikian. Ya sekali lagi kita kan nggak bisa juga menghindari ya, kita juga nggak bisa protes karena ya kita sudah tahu ada Komisi Penyiaran Indonesia lah, ada KPI. Ya saya nggak tahu juga, KPI juga banyak blundernya, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan wah KPI itu nggak bertugas lain sebagainya. Tapi anyway, government itu udah ngambil sebuah langkah, pemerintah sudah ngambil langkah, tapi tidak bisa juga secara ideal itu bisa kita hindari, nggak mungkin gitu loh. Nah dalam konteks bagian itu bukan hanya tentang televisi, ada sebuah survei yang dibuat oleh sebuah CNET ya. Jadi CNET itu kalau teman-teman buka di laptop biasanya tuh ada satu situs, web ya untuk mendownload beberapa aplikasi. Nah, CNET ini mempunyai bagian yang namanya cell ya. Jadi ini bagian tentang mereka memproduksi aplikasi-aplikasi tentang handphone dan lain sebagainya. Itu membuat sebuah survei, dan teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, surveinya mengatakan 47% anak-anak mulai menggunakan ponsel itu di bawah 6 tahun dan 12% berusia antara 1 dan 2 tahun. Bayangkan, ya 47%. Jadi kalau 47% anak usia di bawah 6 tahun sudah pegang ponsel, kira-kira Anda bisa menduga apa yang ada di dalam ponsel tersebut. Gak mungkin ponsel yang dikasih tuh ponsel seperti ponsel jadul yang dulu-dulu gitu, cuma bisa SMS, telepon, buat apa gitu loh. Nah berarti kan pasti ada sesuatu. Kenapa mereka memberikan ponsel kepada anak-anak, apalagi sekarang lagi pandemi. Kalau alasannya tadi sekolah, supaya bisa dijemput, supaya bisa kasih tahu dan lain sebagainya. Ya hari ini sulit sekali untuk mengatakan apakah itu memang penting. Jadi kalau ini terjadi, 47% anak mulai menggunakan ponsel di bawah 6 tahun, berarti ada sesuatu yang memang ada dua kemungkinan. Satu, orang tua tidak lagi bisa membendung. Maksudnya gimana tidak bisa membendung? Anaknya teriak-teriak, anaknya histeris. Ya. Jadi akhirnya orang tua sepertinya ada di bawah si anak. Jadi kayak film itu baby boss. Jadi kita diatur oleh anak akhirnya. Atau yang kedua adalah memang orang tuanya nggak mau pusing. Supaya nggak susah anak-anak nggak ribut di rumah, karena kita juga bingung sebagai orang tua kan. Anyway, saya juga punya anak tiga anak SD ya, SD dua anak ya, lalu ada yang masih usia 3 tahun. Kita juga tahu, kita juga sadar kalau udah nggak bisa pakai handphone, nggak bisa nonton YouTube, kegiatannya apa? Dan waktu kita ngomong kegiatannya apa, berarti kita sendiri sebagai orang tua harus turut berpartisipasi. Nah, pertanyaannya adalah kita sendiri punya kesibukan. Kadang-kadang karena kesibukan kita juga capek, letih, lelah, lesu. Sehingga kita nggak punya kesempatan. Nah, daripada kita capek, kita juga mungkin punya kesibukan yang lain dan keinginan yang lain. Ya udah nih anak kasih ponsel. Nah, saudara dan teman-teman dikasih oleh Tuhan, ini faktanya bahwa penggunaan gadget atau game itu mengaktifkan sebuah hormon atau saraf tertentu, dan bahkan juga dalam catatan saya itu menimbulkan sebuah adiksi. Ya, ini juga bukan barang baru, ini bukan sesuatu yang baru ya, yang kemudian membuat anak itu tidak lagi bisa menguasai dirinya sendiri. Ya, ini seorang peneliti juga yang namanya dari praktisi ya, ini istilahnya di sini cognitive behavior therapy, namanya Ray Zairaldi ya, kepada sebuah situs berita ya, mengatakan demikian. Makanya anak jadi emosional, tidak tahu bagaimana mendatangkan hal yang menyenangkan selain adiksinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada siang ini fakta dan ini bukan sesuatu yang baru.
Ya, kita udah sering dengar seminar, kita juga sudah sering dengar informasi seperti ini. Kalau kasih gadget, kalau kasih tontonan kepada anak-anak tertentu harus lihat usianya. Bukan berarti juga tidak boleh mendapatkan akses informasi, tapi kita harus tahu juga batasannya. Kita juga sebagai orang tua harus mulai mendampingi dan seterusnya. Tapi yang saya mau highlight pertama kali pada sesi yang pertama ini adalah, anak-anak, dimanapun mereka dan apapun yang mereka lakukan dan bagaimana situasi kondisi kita, mereka sedang mendapatkan pendidikan. Pertanyaannya, pendidikan itu adalah pendidikan yang positif atau yang negatif? Nah, dalam perspektif iman Kristen, kita bisa melihat bahwa dunia setelah jatuh dalam dosa, manusia setelah jatuh dalam dosa, semua sistem dunia itu menjadi rusak. Artinya kita tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu dari dunia ini, supaya dunia ini bisa memberikan hal yang dalam tanda kutip positif kepada anak-anak kita. Oke, memang ada kebenaran umum, ada kebaikan umum yang bisa kita dapatkan melalui apa yang ada dalam dunia ini. Tapi kita juga harus pahami bahwa kalau kita bertanya, jadi peran atau tanggung jawab siapa mendidik anak-anak? Jawabannya adalah kembali kepada Alkitab, orang tua itu mempunyai privilege, mempunyai sebuah tanggung jawab yang tidak bisa terlepas. Maka oleh karena itu, ketika manusia diciptakan pertama kali, Tuhan itu mengatakan mereka akan menjadi satu daging dan mereka mempunyai mandat budaya. Apa itu mandat budaya? Dua hal paling tidak, yaitu bekerja dan beranak cucu. Nah, pada waktu beranak cucu, pada saat itulah Alkitab mencatat bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa ini tak mampu bisa mendidik anak-anak ketika mereka mempunyai panggil untuk beranak cucu, selain mereka menemukan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi orang tua yang tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan yang memanggilnya, tentang siapa Tuhan yang menciptakannya, tentang siapa Tuhan yang memberikan tanggung jawab, maka tidak akan mungkin kita bisa mendidik anak seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena kitab Roma mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya Alkitab sudah melihat bahwa dunia ini ketika jatuh di dalam dosa itu memberikan potensi yang sangat besar untuk mendidik anak tidak lagi mengenal Tuhan. Justru sebaliknya mereka menjauh daripada Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah berdiri di atas kebenaran, yang sudah mengenal Tuhan yang benar, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menerima kebangkitan di dalam Yesus, itu dilahirbarukan dan mempunyai wawasan yang baru tentang mendidik anak. So, pertanyaannya, kalau gitu pertanyaan siapa yang mendidik anak? Ya, orang tua. Tapi kan gini, begitu kita ngomong orang tua yang seperti apa? Dan ini menjadi pertanyaan berikutnya. Ya, orang tua yang seperti apa yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mendidik anak? Nah, teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah ironis atau sebuah kesedihan ya di dalam kehidupan kita menjalani pernikahan atau keluarga. Karena banyak sekali keluarga Kristen, khususnya keluarga Kristen, para orang tua yang tidak memiliki pemahaman dan pengenalan yang utuh tentang Tuhan, itu tidak mempunyai juga sebuah kerinduan untuk mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Pendidikan yang disampaikan, yang diberikan orang tua kepada anak-anak justru menjadi sebuah bumerang yang hanya menuntut anak-anak tersebut untuk melakukan apa yang kita sebagai orang tua inginkan. Maka kita suka lupa bahwa anak-anak ini bukan punya kita, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak ini adalah titipan atau apa ya, dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Maka sebelum kita masuk melanjutkan tentang bagaimana siapa yang menjadi mendidik anak, yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak, jawabannya adalah orang tua, tetapi bukan hanya sekedar orang tua, tetapi orang tua yang takut akan Tuhan. Selama kita tidak punya sebuah prinsip orang tua yang takut akan Tuhan, maka pola pendidikan apapun yang ingin kita kemas untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, itu akan membawa mereka tuh semakin jauh dari Tuhan. Mereka semakin tidak mengenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati sekali karena kadang-kadang dorongan kita untuk menuntut anak menjadi orang yang baik tanpa peran dari Allah Roh Kudus, tanpa keterikatan kepada Kristus sebagai Tuhan, mereka akan cenderung menjadi kecewa dan frustrasi. Mengapa? Karena semakin kita mendorong anak untuk menjadi orang baik, semakin dia sadar bahwa dirinya itu jauh dari apa yang namanya kebaikan. Dalam arti kata lain, semakin kita melakukan kebaikan dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka perbuatan baik kita itu berpotensi menjadi sesuatu yang jahat. Mungkin Anda bingung maksudnya apa ya? Saya kasih contoh sederhana saya seperti ini. Seandainya saya seorang orang tua, saya mempunyai 2 orang anak.
Anak saya yang pertama itu mempunyai perangai yang baik lah ya. Dia tidak terlalu sukses di dalam pekerjaan dan bisnisnya, tetapi dia anak yang baik. Baik maksudnya apa? Anak ini selalu memperhatikan orang tuanya. Anak yang kedua itu sangat sosial, saudara sekalian. Kerjaannya luar biasa sukses karena dia punya uang, punya segala macam. Dia suka bagi-bagi kepada orang lain. Sampai akhirnya dia terkenal di dalam lingkungan sosialnya bahwa ini adalah orang yang sangat sosial. Tetapi anak yang kedua, setiap kali papanya sakit, mamanya sakit, dia tidak pernah memperhatikan papa mamanya. Bahkan dia nggak pernah datang kepada papa mamanya. Nah, kalau saya jadi orang tuanya, saya akan menilai begini. Untuk apa saya punya anak yang baik kepada orang lain, tapi dia melupakan saya sebagai orang tuanya? Saya lebih menghargai anak yang mungkin biasa-biasa saja. Mungkin juga kemampuan finansialnya sangat sederhana sedikit, dia hanya bisa berbagi sedikit kepada orang-orang sekitarnya, tetapi dia memperhatikan saya sebagai orang tua. Jadi dari gambaran ini saja kita bisa menangkap ya. Ya untuk apa kita ini baik kepada orang lain, tapi kita melupakan sang pencipta kita, saudara-saudara. Buat apa kita melakukan kebaikan kepada orang lain, dinilai baik oleh orang lain, tetapi kita tidak dikenal oleh Tuhan. Kita bahkan tidak mengasihi Tuhan. Itu sama sebagai sebuah kejahatan, karena sebuah kebaikan dilakukan kepada sesama tapi melupakan sang penciptanya. Ya saya nggak tahu, Anda bisa menilai sendiri bagaimana seperti saya orang tua punya anak yang sangat baik kepada orang lain tapi nggak pernah memperhatikan saya sebagai orang tua. Nah dari sinilah sebenarnya kita bisa belajar kalau pertanyaannya siapa yang harusnya mendidik anak, bukan hanya sekedar orang tua, tetapi orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi bagaimana sekarang hari ini kalau misalnya kita punya anak di dalam keluarga kita, ya nanti kita belajar tentang fase-fase kehidupan pendidikan dalam anak sih. Tapi kalau kita misalnya punya anak, kita harus sebagai orang tua, kita harus mulai sadar panggilan kita. Sadar panggilan kita adalah kita sadar bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk melahirkan anak-anak ini, tidak hanya sekedar mendidik anak-anak ini dengan kemampuan skill, ya. Ya bagus sih sekolah yang terbaik, bisa bahasa A, B, C gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka justru dengan semua kemampuan keterampilannya semakin bersandar kepada dirinya sendiri tetapi tidak bersandar kepada Tuhan, ya untuk apa? Ya kita kan bisa melihat di dunia ini ya, sejarah menggores berapa kisah ya mereka berhasil secara finansial, berhasil secara pendidikan, dikenal oleh banyak orang, tetapi keluarganya amburadul. Nah, saudara-saudara jangan lupa bahwa ketika kita gagal, pada saat yang sama, kita sedang merencanakan kegagalan buat anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka setelah nanti bertumbuh dewasa dan menikah dan punya anak, pola mirroring, mengulang kembali apa yang kita lakukan kepada anak tersebut, akan dilakukan juga kepada anak-anaknya kelak. Jadi pendidikan di dalam keluarga itu, kalau tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita harus mengambil sebuah keputusan untuk berhenti melakukan hal-hal yang dulu mungkin orang tua kita lakukan, tidak seperti apa yang firman Tuhan katakan, dan mulai mengambil keputusan mengenal Tuhan lebih dahulu. Nah ketika orang tua, suami istri, mengenal Tuhan lebih dahulu, mereka punya kesepakatan, mereka punya sebuah prinsip, bahwa anak-anak ini dibangun di atas dasar kebenaran. Nah, waktu dia dibangun di atas dasar kebenaran, mereka tahu bahwa yang terbaik sebenarnya bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang benar. Karena untuk apa orang yang menjadi baik, tapi pada saat yang sama tidak menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka berusaha melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan mereka sendiri, dan mereka tidak lagi mempedulikan akan Tuhan. Saya pernah berjumpa dengan beberapa anak pemuda yang akhirnya memutuskan untuk menjadi ateis, skeptik lah mungkin ya, meragukan Tuhan. Saya juga pernah bertemu dengan satu anak pemudi, ya, pada usianya waktu itu mungkin ya baru selesai kuliah, dia lagi bekerja. Ya, lalu kemudian muncul rasa kebencian kepada orang tuanya karena dia merasa apa ya? Jadi sejak kecil dia tuh dididik dengan pendidikan di dalam pendidikan Kristen, jadi SD, SMP, SMA tuh sekolah-sekolah Kristen dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah ketika dia dapatkan informasi dari sekolah tentang siapa Tuhan, orang tua yang benar seperti apa, kebaikannya seperti apa, dan masuk ke dalam sebuah keluarga, dia tidak menemukan afirmasi. Ya, karena dia melihat keluarganya, orang tuanya munafik, hipokrit.
Artinya di dalam diri pemuda tersebut ada sebuah peperangan. Di luar sana dia mendapatkan informasi bahwa kalau orang di dalam Tuhan begini, kalau orang dalam Tuhan begini. Tapi begitu dia masuk dalam keluarganya yang mendidik, yang membawa dia untuk dididik di dalam sekolah-sekolah tertentu yang Kristen, dia tidak menemukan sebuah kehidupan yang seperti yang dia pikirkan. Dia bingung jadinya. Dia lebih baik dia pikir, itu semuanya omong kosong. Nah inilah yang menjadi problematika di dalam keluarga Kristen. Kenapa? Karena seringkali orang tua ketika ngomong tentang pendidikan kepada anak-anaknya, orang tua justru membuat jadi dikasih kepada sekolah gitu loh. Ya udah ini tugasmu. Kalau masalah spiritualitas ini tugasnya gereja. Gak bisa, saudara-saudara. Ya omong kosong itu semuanya gitu loh. Itu seperti Pilatus cuci tangan. Kita nggak mau susah. Kita berharap kita masukin dia ke sekolah yang terbaik. Dan kita berharap dia bisa kenal Tuhan di sana, tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, anaknya jadi bingung. Jadi gelisah, dia jadi nggak tahu dia harus bagaimana akhirnya gitu. Nah inilah waktu kita ngomong tentang tema, sebenarnya tanggung jawab mendidik anak tuh siapa? Kalau memang orang tua, tanggung jawab orang tua tuh holistik, saudara-saudara. Bukan tanggung jawab, ya artinya dia menyiapkan uang, lalu memasukkan anak kepada sekolah-sekolah yang terbaik, supaya kita berharap anak itu jadi baik. Itu ada miskonsepsi gitu ya, ada salah berpikir. Ya. Jadi kalau kita berharap anak-anak kita menjadi baik, lalu kita menuntut gereja untuk melakukan pendampingan, pemerhatian, sel group, dan lain sebagainya. Bukan, saudara sekalian. Gereja adalah kita. Gereja bukan hanya institusi. Betul, saya bukan ngomong dan menampik bahwa kita membuat sebuah fasilitas dan wadah. Tanggung jawab gereja juga memberi fasilitas dan wadah itu. Betul, tapi berapa banyak kuantitas yang kita bisa lakukan untuk menuju kepada kualitas yang baik? Impossible, karena kita hanya bertemu mungkin ya. Kalaupun ada CG, ada doa malam, 1-2 jam. Tapi daily life, 7x24 jam, kita tinggal bersama dengan anak-anak kita. Dan sulitnya adalah ketika kita masuk dalam sebuah relasi sosial yang lebih publik, lebih umum, lebih general, manusia cenderung menunjukkan sesuatu yang lebih baik kan, sehingga orang hanya bisa melihat luarnya saja. Makanya tidak aneh ada banyak anak remaja yang mengatakan enak ya keluarga sana, enak ya keluarga sini. Kalau saya selalu merespon, karena kamu hanya melihat di luar. Coba kamu masuk ke dalamnya, di dalamnya juga ada banyak kebobrokan gitu. Tapi karena kita nggak masuk di dalamnya. Makanya di dalam sebuah cell group memang bagusnya ada autentisitas, tapi nanti kita akan bahas tentang itu. Tapi kalau kita kembali kepada siapa yang mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak, orang tua. Bukan hanya sekedar orang tua, tapi orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya bukan bilang bahwa orang tua harus mulai belajar sekolah teologi ya, belajar tentang firman Tuhan sungguh-sungguh. Enggak sih, karena enggak semua orang dipanggil sebagai saksi ahli. Kita dipanggil sebagai saksi. Semua orang percaya ketika kita terima Yesus yang dipanggil menjadi saksi. Apa itu saksi? Saksi berarti kita melihat, mendengar, bersentuhan, mempunyai pengalaman, berjumpa dengan Tuhan. Kan gitu. Ya, kita bukan hanya mendapatkan informasi kata orang, tapi kita menemukan perjumpaan dengan Tuhan. Kita adalah menjadi saksi melihat bagaimana dengan iman Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia ini. Dengan iman Yesus Kristus itu mati menebus dosa kita. Dengan iman Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah perjumpaan inilah yang membuat kita sebagai orang tua kemudian punya prinsip yang jelas. Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Sehingga demikian Allah juga mengasihi anak-anak kita melalui kehadiran kita sebagai orang tua. Jadi siapa yang harus mendidik anak-anak di dalam keluarga? Orang tua. Orang tua yang seperti apa? Orang tua yang takut akan Tuhan. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai keluarga yang tidak di dalam kondisi yang ideal, ya ideal itu maksudnya mungkin ada papa mama yang tidak lengkap, mungkin tuh meninggal dunia, atau mungkin ada yang meninggal dunia lalu menikah lagi, atau misalnya ada yang berpisah dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas dalam sesi berikutnya. Tetapi yang kali ini, yang saya menjadi titik penekanan adalah kita harus belajar melihat bahwa sekali lagi ketika kita hadir dalam sebuah keluarga, orang tua yang takut akan Tuhan itu sebuah keniscayaan. Nah, saya izinkan saya bacakan ya satu bagian firman Tuhan ya dari kitab Efesus pasal yang ke-6.
Dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Supaya kamu berbahagia panjang umur di bumi, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, turutilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja, perhatikan kalimat ini menarik. Mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu Tuhan-Tuhan berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Efesus di dalam pasal yang ke-6 itu bicara tentang relasi. Mulai dari relasi yang paling dalam, yaitu tentang keluarga, istri, suami, dan anak-anak. Tapi setelah itu, Efesus mengatakan tentang hamba-hamba dan Tuhan. Sehingga Paulus ingin menekankan tidak hanya di dalam, mereka yang siap dan kuat di dalam, mereka begitu keluar, mereka akan melihat orang lain, hamba-hamba yang bekerja ya sebagai Tuhan, sebagai hamba, untuk melihat tetap sebagai Tuhan, karena Tuhan mereka dan Tuhan kita adalah sama. Ini sesuatu yang amazing sekali, saudara-saudara sekalian. Artinya, filosofi kehidupan relasi yang dibangun di atas dasar Kristus sebagai Tuhan, itu menjadi sebuah kacamata untuk melihat semua orang yang ada di sekitar. Artinya bagaimana kita melihat Kristus, bagaimana kita menghormati Kristus. Demikian juga kita bisa belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita, mengasihi istri kita, pasangan kita, atau anak-anak kita, bahkan mereka ada di dalam pekerjaan masing-masing. Dalam konteks bagian ini, penting sekali untuk melihat bahwa selama Yesus menjadi pusat di dalam sebuah relasi, maka semua yang akan kita lakukan pasti akan mempunyai sebuah bentuk kebenaran. Kita tidak akan menganggap dan memperlakukan orang lain di luar seperti bagaimana Kristus memperlakukan mereka. Nah, kalau kita kembali dalam konteks keluarga pada saat ini, jelas sekali di sini dikatakan, hai bapak-bapak, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi kalau ngelihat keseluruhan dalam konteks ini, Paulus sudah menekankan orang tua, ayah dan ibu harus belajar menundukkan diri dulu di hadapan Tuhan. Sehingga kalau mereka tidak menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, mustahil orang tua bisa mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Jadi kan indah sekali ya saudara-saudara sekalian. Maksudnya, kalau kita belajar tentang anak-anak kita yang rebellion ya, sukanya memberontak, maka kita harus mencoba untuk memikirkan, mungkinkah kehidupan kita sebagai orang tua, kita juga sering melakukan hal yang sama kepada Tuhan, itu memberontak kepada Tuhan. Ini sebuah gambaran cerminan. Jadi waktu kita mendidik anak-anak di dalam Tuhan, kita harus belajar lebih dahulu untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Di dalam kasus-kasus setiap hari kan kita menemukan beberapa hal ya. Contoh lah, kita belajar tentang kasih. Yang paling sederhana saja. Ketika anak-anak kita, kalau kita punya anak satu atau lebih ya, anak-anak kita berantem, anak-anak kita berkelahi. Nah pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa masuk di dalam sebuah pertikaian tersebut? Kita nggak akan pernah mungkin bisa mengambil sebuah sikap kalau mereka tidak melihat papa mamanya itu belajar mengasihi Tuhan. Sangat sulit sekali. Karena mereka hanya akan melihat bahwa apa yang saya suka harus saya dapatkan. Nah, bagaimana anak bisa melihat sesuatu yang lain daripada konsep tersebut? Ketika mereka melihat orang tua yang belajar merelakan apa yang dia anggap itu penting untuk yang lainnya. Jadi kalau anak sendiri melihat bapaknya egois, lalu anak-anak itu berantem dan kita melihatnya dia egois, kan sulit ya. Sederhana saja. Anak-anak kita marah, lalu kita ngatakan, ayo kamu jangan marah, tapi kita ngomongnya sambil marah-marah. Nah, anak akan melihat sebuah pesan bahwa marah itu oke, karena waktu saya marah, saya ditegur pun dengan kemarahan. Saya tahu, ini ngomongnya gampang. Melakukannya memang tidak semudah seperti kita katakan. Tapi paling tidak, prinsipnya adalah di sana. Ya.
Bagaimana anak bisa belajar tentang pengorbanan kalau orang tuanya tidak mengerti pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Bagaimana mungkin kita bisa belajar tentang pendidikan tentang apa ya, mengasihi sesama yang lain kalau kita sendiri saja tidak punya hati? Ya maksudnya sebagai contoh saja ya, kita di keluarga mencoba untuk ya minimal waktu berdoa itu mengingat orang-orang lain. Ya, bukan hanya sekedar berdoa buat diri kita. Ya, kadang-kadang anak-anak bertanya, siapa itu? Kenapa begitu? Kenapa kita doakan dan seterusnya. Tapi ada sebuah pesan yang penting di sana, yaitu hidup itu bukan tentang kita, hidup tentang Tuhan yang mengasihi sesama kita. Jadi kalau Tuhan memanggil kita sebagai keluarga, pendidikan sesungguhnya bukan hanya sekedar dengan kata-kata verbal, tapi juga kita dengan sebuah eksekusi tindakan. Example, explain everything. Sebuah contoh menjelaskan segalanya. Tapi itu nanti kita akan bahas untuk tema berikutnya. Tapi kali ini, kalau pertanyaan pentingnya adalah siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak? Jawabannya tidak sekedar orang tua, tetapi orang tua yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, siapapun kita hari ini, mungkin kalau kita orang tua, ayo kita belajar untuk takut akan Tuhan lebih dahulu sebelum kita menuntut anak-anak kita melakukan apa yang kita sampaikan, mendidik mereka dalam kebenaran. Kalau kita seorang anak-anak, yuk, kalau misalnya kita punya orang tua yang kita lihat kok sepertinya nggak sesuai ya, kita mulai dengan mendoakan. Mungkin sulit untuk menegur mereka karena mereka mungkin berpikir kita masih anak-anak dan nggak tahu apa-apa. That's fine, that's okay. Tapi saya yakin banget bahwa orang yang diubahkan hidupnya di dalam Tuhan dan orang lain melihat perubahan hidupnya akan ikut diubahkan juga. Jadi kita nggak usah nuntut orang lain atau orang tua kita berubah, tapi kita mulai dari diri kita sendiri untuk lebih baik di dalam Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Sehingga melaluinya orang tua kita bisa melihat bahwa iya ya, hidup di dalam Tuhan itu memberikan sebuah dampak yang positif, bukan hanya positif, tetapi dampak yang cukup radikal sehingga membuat orang lain mengatakan iya, ada sesuatu yang beda dengan anak saya. Dan pada saat itulah orang tua bisa belajar bahwa kehadiran Tuhan bisa juga dinyatakan melalui kehadiran anak-anak yang takut akan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati teman-teman semua, dan jangan lupa untuk bisa follow lagi tema-tema berikutnya, dan terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Tetap sehat semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Saya Joe Manik, saya pamit.